Halo teman-teman, coba kita lihat sekitar kita. Ada lampu, HP, TV, kipas, bahkan laptop yang kamu pakai sekarang. Semua itu bisa bekerja karena ada satu hal penting, yaitu elektronika. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana arus listrik bisa diproses lewat berbagai komponen. Nah, komponen-komponen inilah yang menjadi batu bata atau penyusun perangkat modern. Apa saja sih komponen dari elektronika? Komponen yang paling umum dan paling sering kita jumpai itu biasanya ada 7 ini. Yang pertama ada resistor, kemudian yang kedua ada kapasitor, yang ketiga ada induktor, yang keempat ada dioda, yang kelima ada transistor, yang keenam ada IC atau integrated circuit, dan yang ketujuh ada saklar. Oke, yang pertama ada resistor atau yang disebut juga dengan hambatan. Adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Nilai resistor biasanya diwakili dengan kode, angka, ataupun gelang warna yang terdapat di badan resistor. Intinya, resistor berfungsi menghambat arus listrik sesuai nilai tertentu. Bayangin arus listrik itu air yang mengalir di pipa. Resistor ini yang mengatur besar kecilnya aliran air. Adapun jenis-jenis resistor, itu ada resistor yang nilainya tetap, ada yang nilainya dapat diatur, ada yang resistor nilainya berubah sesuai dengan intensitas cahaya, ada resistor yang nilainya berubah sesuai dengan perubahan suhu. Ini adalah simbol dari resistor. Seperti apa bentuk fisiknya? Berikut ini merupakan contoh komponen resistor, gambar dan simbolnya. Yang pertama ada resistor yang nilainya tetap. Ini sering kita jumpai ya. Seperti kayak gelang kecil, simbolnya seperti ini. Ada juga resistor yang nilainya dapat diatur atau bisa kita sebut dengan variabel resistor. Resistor ini dapat kita jumpai seperti potensiometer ya, sering kita jumpai simbolnya seperti ini. Yang ketiga ada resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya. Resistor jenis ini disebut juga dengan LDR atau Light Depending Resistor. Gambarnya seperti ini teman-teman. Simbolnya seperti ini. Yang keempat yaitu resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Resistor ini disebut juga dengan termistor. Ada NTC atau PTC. NTC itu negatif temperature coefficient dan PTC adalah positif temperature coefficient. Seperti ini contohnya. Berikutnya adalah kapasitor atau disebut juga dengan kondensator. Adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dalam sementara waktu. Fungsi-fungsi dari kapasitor atau kondensator adalah dapat memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perantara arus pada receiver dan sebagai filtrasi dalam rangkaian power supply atau catu daya. Satuan nilai untuk kapasitor atau kondensator adalah farad. Intinya kapasitor ini bisa menyimpan muatan sementara dan melepaskannya lagi. Untuk jenis-jenis kapasitor itu ada kapasitor yang nilainya tetap dan tidak berpolaritas, ada kapasitor yang nilainya tetap tapi memiliki polaritas positif dan negatif, ada yang ketiga yaitu kapasitor yang nilainya dapat diatur. Ini adalah contoh dari gambar kapasitor. Yang pertama ada kapasitor biasa atau kapasitor yang tidak berpolaritas. Nah, jika didasarkan pada bahan pembuatannya, maka kapasitor yang nilainya tetap ini terdiri dari kapasitor kertas dan kapasitor mika, kapasitor polimer dan kapasitor keramik. Nah, seperti ini. Simbolnya seperti ini, teman-teman. Ya. Yang kedua ada kapasitor elektrolit. Nah, kapasitor yang nilainya tetap tetapi memiliki polaritas positif dan negatif. Kapasitor tersebut adalah kapasitor elektrik atau elektrolit kondensator. Nah, bisa kita sebut yaitu elko. Ini simbolnya. Yang ketiga ada kapasitor yang nilainya dapat diukur. Kapasitor jenis ini sering disebut dengan variabel kapasitor. Seperti ini gambarnya teman-teman. Dan simbolnya seperti ini.
Berikutnya ada induktor. Induktor atau disebut juga dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi sebagai pengatur frekuensi dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Induktor atau coil banyak ditemukan pada peralatan atau rangkaian elektronika yang berkaitan dengan frekuensi seperti tuner atau pesawat radio. Satuan induktansi atau induktor adalah Henry. Intinya induktor adalah kumparan kawat yang bisa menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Ibaratnya dia kayak penampung energi magnet yang bisa menahan perubahan arus listrik. Jenis-jenis induktor itu ada induktor yang nilainya tetap, ada induktor yang nilainya dapat diatur. Berikut contoh gambarnya. Ini ada induktor yang nilainya tetap seperti ini, simbolnya seperti ini, dan yang kedua ada induktor variabel, induktor yang nilainya dapat diatur atau sering disebut dengan coil variabel, seperti ini contoh gambarnya, dan seperti ini simbolnya. Berikutnya ada dioda atau orang lain biasanya juga menyebut diode, adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Diode ini terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Intinya kalau dioda tugasnya memastikan arus hanya mengalir ke satu arah. Jadi ibaratnya kayak pintu satu arah di mall. Jenis-jenis dioda pun beragam ya teman-teman. Ada dioda penyearah, dioda zener, ada LED, dioda foto, dioda Shockley, ada dioda laser. Berikut adalah gambar-gambar dari dioda. Yang pertama ada dioda biasa atau bisa disebut dioda penyearah yang umumnya terbuat dari silikon dan berfungsi sebagai penyearah arus bolak-balik AC ke arus searah DC. Seperti ini simbolnya teman-teman. Yang kedua ada dioda zener atau zener diode yang berfungsi sebagai pengaman rangkaian setelah tegangan ditentukan oleh dioda zener yang bersangkutan. Tegangan tersebut sering disebut dengan tegangan zener. Yang ketiga ada LED atau light emitting diode, yaitu dioda yang dapat memancarkan cahaya monokromatik seperti ini simbolnya teman-teman, lampu LED. Yang berikutnya ada dioda foto atau fotodiode, yaitu dioda yang peka dengan cahaya sehingga sering digunakan sebagai sensor. Seperti ini contohnya teman-teman. Seperti ini simbolnya. Yang berikutnya ada dioda Shockley atau SCR atau Silicon Control Rectifier. Seperti ini gambarnya yang berfungsi sebagai dioda pengendali. Ada yang terakhir di sini ada dioda laser atau laser diode, yaitu diode yang dapat memancarkan cahaya laser. Dioda laser sering disingkat dengan LD. Nah, kalau di atas ini LED, kalau dioda laser adalah LD. Berikutnya ada transistor, yaitu komponen elektronika aktif yang memiliki fungsi sebagai penguat arus, sebagai switch atau pemutus dan penghubung, dan sebagai stabilisasi tegangan serta modulasi sinyal. Transistor terdiri dari 3 terminal kaki transistor. Ada base atau basis, ada emitter E, dan ada kolektor atau K. Nah, berdasarkan strukturnya, transistor terdiri dari ada 2 tipe struktur, yaitu PNP dan NPN. Contohnya seperti ini. Nah, ada transistor yang bisa kita jumpai, ada transistor berkaki 3, ada juga transistor jengkol seperti ini. Nah, semua ini mempunyai 3 kaki transistor. Ada basis, emitter, dan kolektor. Berikutnya ada IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Bentuk IC atau integrated circuit juga bermacam-macam, mulai dari yang berkaki 3 hingga ratusan kaki terminal. Fungsi IC juga bermacam-macam, mulai dari penguat switching, pengontrol, hingga media penyimpanan. Pada umumnya, IC adalah komponen elektronika yang dipergunakan sebagai otak dalam sebuah peralatan elektronika.
IC merupakan komponen semikonduktor yang sangat sensitif terhadap ESD atau Electrostatic Discharge. Sebagai contoh, IC berfungsi sebagai otak sebuah komputer yang disebut sebagai mikroprosesor, terdiri dari 16 juta transistor, dan jumlah tersebut belum lagi termasuk komponen-komponen elektronika lainnya. Seperti ini gambar dari IC atau Integrated Circuit. Intinya kalau transistor itu satu orang, IC itu ibarat satu tim yang kerjasama. Di dalam IC ada ratusan bahkan jutaan komponen mini yang membentuk fungsi khusus seperti prosesor atau memori di komputer. Seperti ini simbolnya. Yang terakhir ini ada saklar atau switch, adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Ibarat pintu masuk arus bisa dibuka atau bisa ditutup. Tanpa saklar, kita nggak bisa mengendalikan kapan alat menyala atau mati. Seperti ini contoh saklar atau switch yang bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini simbolnya. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.